Palembang, Raja Wali News TV. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. KH Nasaruddin Umar, MA, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afyuddin, STHI, MC, dan lainnya menghadiri serta meresmikan dengan penandatanganan batu prasasti dan penekanan sirine tanda diresmikannya Masjid Al-Abduh yang berada di Jalan Sunarna nomor 01 RT 16 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Semarang Borang Kota Palembang, selain dihadiri Menteri Agama RI, yakni dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SH, MSc dengan didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel, Sabtu, 21 Desember 2024. Dikatakan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. KH Nasaruddin Umar, MA, penggunaan kata abdu dalam Al-Quran itu dalam berbagai bentuknya. Tapi hati-hati, tidak semua artinya menyembah, mempersembahkan, tidak semuanya konotasinya positif. Makanya itu disebutkan di dalam Al-Quran, saya tidak akan menjadi penyembah seperti kalian yang apa yang kalian sembah. Menyembah hanya Allah, bukan maha yang lain. Menurut Kapolda Riau yang sekaligus anak owner Masjid Al-Abduh Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK MH, alhamdulillah ini masjid keluarga dari istrinya almarhum ibu saya, mamak saya, anak-anaknya almarhum, di mana masjid ini dibangun atas niat untuk dipersembahkan dengan kehormatan, dengan kasih sayang untuk amal jariah istrinya, mamak saya. Dari anak-anaknya, anaknya ada 4. Dari mantu, dari cucu-cucu, kita gotong royong untuk membangun. Alhamdulillah hari ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harto, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan hari ini luar biasa ya. Ada perayaan Natal, semoga kurang kita dan para pejabat, para pemimpin, semoga momen depannya ini kan masjid ini adalah istana kita lebih di surga kan. Yang nggak punya bangunan seperti ini, rahmatnya Allah ya. Ini semoga lagi dan yang kedua juga kami menghimbau pengelola masjid bukan hanya membersihkan, menginginkan, merapikan masjid, tetapi juga diatur manajemennya. Mari kita merawat toleransi di dalam masjid, jangan maki-maki memarah-marahi orang di masjid, itu bukan tempatnya. Mari kita membangun sebuah masjid yang mendekatkan yang jauh, menghimpun yang berserakan, kemudian melembutkan yang keras, meluruskan yang bengkok, menegakkan yang loyo. Itu fungsi masjid. Yang harus saya sampaikan bahwa ini adalah masjid keluarga dari istrinya almarhum, ibu saya, emak saya, terus anak-anaknya almarhum. Ulangi ya. Bahwa masjid ini dibangun atas niat mempersembahkan dengan hormatan kasih sayang mudah-mudahan amal jariah dari istrinya, emak saya. Alhamdulillah sekarang kan lagi sakit dari anak-anaknya 4, 1 sudah meninggal, terus juga dari mantu, dari cucu-cucu kita gotong royong membangun 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini berkah dari Allah, mungkin karena amal almarhum sehingga alhamdulillah bisa agama yang berjalan. Ini menjadi doa kita semoga menjadi amal jariah. Ini saya kan sebagai speaker saja, sebagai yang mewakili. Bagaimana saya mewakili keluarga menghimbau, DKM kan sudah dibentuk,
untuk meramaikan masjid, memamurkan masjid. Karena masjid ini kan tempat kita ibadah, tempat kita lebih khusyuk, lebih teratur, tempat juga pendidikan siar agama Islam. Dan teman-teman coba lihat di situ juga ada rumah tahfiz Al-Quran. Dan nanti insya Allah nanti kita akan ada UMKM di sana sehingga nanti akan niat ekonomi akan hidup di masjid ini. Tempat-tempat sosial juga. Mungkin dibilang tadi untuk membangkit ekonomi. Iya betul. Karena kan dilihat kan, saya kira masjid ini ada di tempat perumahan yang tidak begitu wah, tapi kan insya Allah karakternya insya Allah semakin bagus. Kita berharap dengan adanya masjid ini harap tidak sebenarnya. Yang terakhir Jenderal, kita lihat